الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وقدوة القادات سيدنا محمد خير مخلوقين في الأرض والسماوات وعلى آله نجوم الاهتداء وأصحابه مصابيح الاقتداء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kita hormati, kita muliakan para pimpinan yang hadir bersama, pengurus Masjid Baitul Adli, para hadirin hadirat jamaah salat zuhur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi panjang umur, Allah beri sehat afiat, dan Allah senantiasa memberikan kekuatan, hidayat dan taufiknya agar kita selalu bisa taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, khususnya adalah nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah hadirin hadirat, ada satu amalan yang membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Amalan yang ringkas, amalan yang singkat, namun jika kita dawamkan, kita rutinkan, maka insya Allah dalam kehidupan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amalan tersebut adalah kita selalu meminta ampun kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan istighfar, astaghfirullah, dengan ketulusan hati kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meminta ampun kepada Allah. Sebagaimana di dalam firman-Nya, Allah berfirman, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah berfirman, wa qul istaghfiru, dan katakanlah untuk kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Pertama, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah yang pertama Maha Pengampun. Artinya siapapun beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan ampunan. Ini janji dari Allah Ta'ala, dan ini tanda cinta Allah yang begitu besar untuk kita. Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah untuk kita, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah, wahai hambaku yang kalian menyia-nyiakan hidup, yang zalim pada diri sendiri. Kenapa disebut zalim pada diri sendiri? Hakikatnya, jika ada orang yang jatuh dalam perbuatan dosa atau kemaksiatan, hakikatnya dia zalim pada diri dia sendiri. Dia jahat pada diri dia sendiri, karena seakan-akan dia tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri, malah senang dengan jatuhnya dia atau keterpurukannya dia dalam dosa. Namun cintanya Allah masih menyampaikan kepada kita, qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku. Ini tanda cinta yang luar biasa. Sebab sebutan hamba itu adalah tanda kecintaan yang paling tinggi. Kalau kita sebut dengan kekasih belum seberapa, tapi penghambaan itu derajat cinta paling tinggi. Makanya Allah sebut di dalam ayat Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan dengan hambanya. Allah tidak sebut dengan kekasihnya atau dengan nabinya atau dengan rasulnya. Sebab tanda kecintaan Allah yang besar itu ada dalam penghambaan. Dan kita pun dalam kehidupan seringkali kata penghambaan itu kata cinta paling tinggi. Ada orang yang sibuk dengan dunia, setiap hari mengejar dunia, yang dibicarakan dunia, yang difikirkan dunia, maka disebut budak dunia atau hamba dunia. Ada orang yang sibuk dengan harta, setiap hari mengejar harta, yang dibicarakan harta, yang difikirkan harta, disebutnya budak harta, penghambaan. Nah, kalau sekarang anak-anak muda sibuk mengejar cinta, disebutnya budak cinta. Karena penghambaan itu memang derajat cinta paling tinggi. Nah, makanya Allah memanggil kita dengan kata cinta. Kita semua dipanggil oleh Allah, qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang kalian berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tapi apa pesan dari Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah sekali-kali putus asa dari rahmat Allah.
Walaupun kita sering jatuh dalam dosa, walaupun kita sering jatuh dalam kekhilafan, kesalahan, walaupun hari-hari kita selalu berbuat dosa, walaupun sehari 100 kali kita berbuat dosa, tapi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sampai Allah beri jaminan, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Siapa yang meminta ampun, Allah pasti akan berikan ampunan untuknya. Ini tanda cinta Allah kepada kita. Makanya yang pertama, keistimewaan dari istighfar itu adalah pasti kita diampuni dosa kita oleh Allah. Yang kedua, Allah katakan, innahu kana ghafaran yursilu sama alaikum midrara. Allah yang menurunkan hujan dari langit, air. Makanya ketika kita masuk pada musim kemarau yang berkepanjangan, setahun tidak turun hujan, maka dianjurkan kita untuk melaksanakan salat istisqa. Nama salat istisqa ini salat meminta agar Allah menurunkan hujan. Isinya apa? Dalam salat istisqa itu isinya istighfar. Kita minta ampun kepada Allah. Mungkin sebab dosa atau kesalahan kita, Allah sampai tidak menurunkan hujan. Sama seperti kisah Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa minta pada Allah, ya Allah, kami ingin memohon padamu agar diturunkan hujan, dikumpulkan semua, tapi Allah tidak menurunkan hujan. Sampai Nabi Musa takjub, berbicara pada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak menurunkan hujan? Kami sudah memohon padamu, berdoa padamu. Apa dijawab oleh Allah? Wahai Musa, ketahuilah, tidak kuturunkan hujan di tempat tersebut karena ada salah satu dari orang tersebut yang senang mengadu domba. Orang yang senang mengadu satu sama lain. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, ya Allah, kalau begitu tunjukkan kepada kami siapa orang tersebut agar kami singkirkan dari tempat kami. Maka Allah menjawab, wahai Musa, aku tidak menyukai hamba yang mengadu domba, dan aku tidak mau menjadi pengadu domba. Allah tidak mau menyampaikannya. Sehingga apa? Kata Allah, perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi orang tersebut, berdakwah kepadanya, mengajarkannya kebaikan agar dia tidak lagi mengadu domba. Baru setelah itu mengumpulkan masyarakat, berdoa minta Allah turunkan hujan. Yang ketiga, wa yursilu sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Orang yang banyak beristighfar, kata Allah dalam Al-Quran, Allah akan melimpahkan harta, melimpahkan rizki. Makanya kalau kita dapat kesulitan dalam urusan ekonomi kita, rizki kita, apa yang harusnya kita lakukan adalah kita memperbanyak istighfar, meminta ampunan Allah. Mungkin sebab dosa, kehilafan atau kesalahan kita menjadi penghalang antara kita dengan rizki yang Allah semestinya berikan untuk kita. Makanya kita minta ampun, ya Allah, ampunilah hambamu ini. Sehingga apa? Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu rizki untuk kita. Ini jaminan. Sampai Nabi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli daigin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lazimkan dirinya membaca istighfar, banyak membaca istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan setiap kesulitannya jalan keluar, setiap kegelisahannya ketenangan hati, dan Allah beri rizki yang tidak disangka-sangka. Sampai beberapa waktu lalu, masa corona, ada satu jamaah pengajian, dia kirimin saya pesan lewat Instagram, sampai masih saya simpan kata-katanya. Dia cuma bilang, Habib, saya udah nggak kerja, masa corona sulit mencari kerja, saya bingung. Saya bilang, mau tahu caranya? Udah gampang, perbanyak istighfar. Rasulullah sehari tidak kurang 100 kali beristighfar. Rasulullah yang sudah diampuni dosa dan sebelumnya, yang dijamin sebagai manusia yang maksum, yang tidak berbuat kesalahan, tapi sehari tidak kurang 100 kali beristighfar. Maka saya katakan, coba kamu baca sehari 100 kali istighfar. Bohong kalau dalam sebulan Allah tidak berikan rizki yang tidak disangka-sangka untuk kita. Pasti. Karena janji dari Rasulullah SAW. Siapapun kita banyak beristighfar 100 kali saja, tapi kita dawamkan, kita istiqomahkan sebulan. Masalahnya, permasalahannya adalah kita sulit mendawamkannya. Sekarang mungkin ingat, besok mungkin kita lupa. Subhanallah, Pak, orang tersebut dapat sebulan, tidak jauh dapat sebulan. Dia WhatsApp saya, alhamdulillah Habib, walaupun saya nggak kerja, tapi Allah beri rezeki saya yang tidak disangka-sangka. Terkadang kita nggak tahu, mungkin dari pekerjaan kita dapat rezeki, mungkin dari pintu yang lain, mungkin dari jalan yang lain, kita tidak pernah tahu. Tapi siapa yang banyak membaca istighfar, Allah akan berikan rezeki tersebut. Wa banin, Allah berikan keturunan.
Terakhir sampai Allah katakan wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Allah berikan surga-surganya. Mohon maaf, Allah tidak katakan satu surga. Surga-surganya disebut jannatin wa anharin. Allah tidak katakan satu telaga, tapi telaga-telaga di dalam surga. Dijanjikan untuk siapa? Untuk hamba yang mau meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya amalan yang ringkas, saya sebut lagi amalan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau saya boleh tanya kepada yang hadir di sini, apa sih yang paling indah di dunia? Apa yang paling indah di dunia? Ya, boleh Bapak sebut satu hal. Pengen pergi haji, cita-citanya, atau pengen kemana, atau pengen ini, pengen anak soleh, indah di dunia. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak mau rugi. Saya mau yang indah satu tapi dapat banyak. Apa itu satu dapat banyak? Saya kepengen yang paling indah di dunia adalah doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa kita kan banyak. Itu paling indah di dunia. Kita minta sama Allah, Allah kabulkan. Itu paling indah di dunia. Terus pertanyaannya, apa yang paling indah di akhirat? Paling indah di akhirat kita sebut surga, berjumpa dengan Allah, nikmatnya surga, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, semua indah. Tapi mohon maaf, kalau ada satu hal, ini semua tidak akan kita dapatkan. Jadi kalau satu hal ini paling indah, apa? Paling indah di akhirat adalah dosa kita diampuni oleh Allah. Sebab kita tidak bisa menjumpai surga atau berjumpa dengan Allah Ta'ala, atau kita bisa memandang wajah indah Rasulullah kalau dosa kita belum diampuni oleh Allah. Makanya dari itu, apa kuncinya? Saya sebutkan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat adalah kita dalam meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan daripada nasihat ini, mari kita minta ampun pada Allah, kita mohon pada Allah, kita mengemis pada Allah. Kita menunjukkan rasa lemah kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah. Apalagi yang bisa bangun di malam hari meminta ampunan Allah. Sampai di dalam hadits qudsi disebutkan, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Sepertiga malam sebelum subuh Allah panggil hamba-hambanya, mana hambaku yang meminta ampunanku, aku ampuni. Mana hambaku yang meminta hajatnya, aku penuhi. Mana hambaku yang mau bertobat, aku berikan. Allah panggil kita. Dan beruntung hadirin hadirat, beruntung kata Rasulullah, tuba thumma tuba liman fi sahifatihi kathratul istighfar. Sampai Nabi mengulangi 3 kali, beruntung, sangat beruntung, sangat beruntung mereka yang dalam hidupnya nanti di hari kiamat dilihatkan catatan amalnya banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Karena keberuntungan didapati oleh orang-orang yang banyak beristighfar. Makanya hadirin hadirat, saya ingin mengajak dari tausiah singkat ini, amalan yang ringkas, gampang, mudah banget ini pengajiannya. Cuman apa? Cuman kita membaca istighfar, perbanyak istighfar. Dimanapun kita istighfar, di masjid kita istighfar, di tempat kerja kita sibuk sambil santai kita bisa beristighfar, di jalan kita sambil bisa beristighfar. Mungkin mengambil banyak waktu. Ada bapak jarak dari rumah ke kantor berapa lama? Oh Habib, saya kalau jarak macet bisa 1 jam, kalau nggak macet lancar mungkin setengah jam. Tapi kita bisa hitung dalam 1 jam, setengah jam sambil kita jalan, kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dengan apa? Dengan kita menyibukkan beristighfar. Sampai saya pernah naik satu kendaraan umum, sopirnya membaca istighfar sambil jalan, astagfirullah, sambil pegang tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Sampai saya mengatakan, ya Allah, andai semua orang bawa mobil seperti ini, andai semua orang bawa kendaraan seperti ini, maka hidupnya indah, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Jangan sampai kita dunia dapat tapi akhirat kita nggak dapat. Artinya bagaimana jadikan supaya dunia kita dapat, akhirat kita dapat? Sibukkan. Mungkin jarak 1 jam itu dengan macet, kita dari rumah ke tempat kerja mungkin bisa 1000 kali kita istighfar, 1000 kali kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan mendapatkan keistimewaan yang tadi disebutkan, kebaikan dunia
maupun kebaikan akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, dan apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan bersama. Kita banyak meminta ampun, banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dan semua yang hadir, yang mendengarkan, yang menyimak, Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan segala kesalahan kita dengan kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah tidak menghalangi kita dari rizki yang akan Allah berikan, dari rahmat yang Allah berikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq la yahdiha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaih, wafiqna lil khair wa a'inna alaih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.